Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Halimatus Sa'diyah dan saya sendiri Siti Mulfahmi Mifrahul Khair dan juga Siti Alafiyah dengan materi graf dual. Jadi apa itu graf dual? Graf itu sebuah graf planar G yang dipresentasikan sebagai graf bidang. Kita dapat membuat suatu graf G yang secara geometri merupakan dual dari graf planar tersebut dengan cara sebagai berikut. Nah, ini langkah-langkah dalam membuat graf dual. Yang pertama, pada setiap wilayah F di G, buatlah simbol V yang merupakan simbol untuk G. Itu yang pertama. Jadi nanti ada contohnya. Ini ya baru menyebutkan langkah-langkahnya. Kemudian yang kedua, untuk setiap sisi E di G, tariklah sisi E yang menjadi sisi untuk G yang memotong sisi E tersebut. Sisi E menghubungkan dua buah simbol V1 dan V2 atau simbol-simbol yang ada di G yang berada dalam muka F1 dan F2 yang dipisahkan oleh sisi E di G. Untuk sisi E yang salah satu simbolnya merupakan simbol berderajat 1, jadi sisi E seluruhnya terdapat di dalam sebuah muka, maka sisi E adalah berupa sisi gelang atau garis putus-putus nanti. Nah, ini contohnya. Ya, jadi graf G yang terbentuk dengan cara penggambaran demikian disebut graf dual atau tepatnya dual geometri. Jadi digambarkan contoh graf dual di G dari graf planar G. Nah, sisi G digambarkan dengan putus-putus. Nah, ini jadi G. Nah, ini titik-titik yang hitam yang besar ini G. Nah, ini G, ini G, ini G, G, dan juga G. Itu adalah G atau graf. Nah, kemudian yang pertama tadi, setiap wilayah F di G buatlah sebuah simbol V. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah membuat titik-titik di batas bidang. Nah, dari dalam satu bidang itu harus ada titiknya, itu disebut titik V. Nah, di mana titik V? Yaitu titik di tengah ini. Nah, ini titik V, ini V1. Kemudian kita buat lagi di bidang yang ini. Nah, satu bidang itu dibatasi dengan garis-garis E. Nah, ini disebut garis yang menghubungkan G1 dengan G kedua, yaitu garis E. Nah, jadi kita harus membuat titik di setiap bidangnya. Nah, V1, titik V2 dan titik V3. Ini V3 nya. Nah, jadi ketika ada sebuah graf untuk membuat menjadi graf dual, nah, kita harus membuat titik dulu, titik V1, V2 dan V3. Kemudian kita membuat garis antara V1 dan V2, itu dinamakan garis F. Jadi V1 ke V2. Nah, garis putus-putus ini dinamakan garis F. Nah, ini F. Nah, ini garis E, garis yang menghubungkan G dengan G itu adalah garis E. Nah, kemudian garis yang menghubungkan antara V1 dan V2 itu adalah garis F.
Mungkin itu gambaran sedikit mengenai pembuatan graf dual. Jadi intinya titik besar hitam ini namanya titik G, kemudian garis yang menghubungkan antara G1 dan G2 itu adalah garis E. Kemudian kita harus membuat titik di setiap bidang dengan nama V, titik V1, kemudian V2 dan V3. Kenapa hanya 3 titik? Karena titik 1 ini dibatasi oleh bidang ini, kemudian titik 2 ini dibatasi bidang. Jadi yang besar ini adalah V2, kemudian V3 ini dibatasi dengan garis-garis E ini. Kemudian garis yang menghubungkan V1 dan V2, yaitu garis yang bersulu ini, disebut garis F. Ya, mungkin itu. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dia. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Fahmi mengenai materi graf dual. Sebuah graf mempunyai dual jika graf tersebut planar. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah dual dari sebuah graf unik? Dengan kata lain, apakah dual dari sebuah graf planar isomorfik dikatakan unik karena representasi bidangnya juga unik. Nah, di sini ada dua gambar. Kita akan coba representasi apakah kedua graf ini unik atau tidak. Di sini kedua gambar ini udah planar, udah nggak berpotongan. Langsung aja kita representasi gambar pertama. Gambar pertama di sini ada 4 kawasan atau 4 titik. Aku gambar di sini 1, 2, 3, 4. Kenapa yang terakhir cuma ada 1 titik, enggak 1, 2, 3, 4 gitu, enggak? Karena di sini cuma ada 1 ruang. Ruangnya di 1, enggak ada perpotongan. Kalau di sini ada pembatas atau perpotongannya. Di sini juga ada, di sini juga ada. Langsung aja kita representasikan. Pertama, ini direpresentasikan ke titik ini. Maksudnya gini kurang lebih, maaf gambarnya nggak rapi. Situ ini melewati garis ini nih, habis itu ini gini, terus lanjut yang ini juga gini, terus itu ini di sini ini, terus ini lewat ke sini. Terus itu titik ini ke titik ini kita harus melewati titik ini gini. Udah gambar 1 udah direpresentasikan. Jadi kita langsung ke gambar 2. Gambar 2 ada ini juga graf planar, juga mempunyai 5 simpul. Langsung aja kita representasi. Titik pertama, 2, 3, sama yang keempat sini. Kita representasi ini ke titik ini. Ini jadinya nih. Ini langsung aja kita tarik garis. Ini juga, terus ini juga sama. Jadi ini ke titik ini dulu, ini ke sini, ke ini lagi, terus habis ini kita langsung ke sini. Udah, ini tarik garis terus. Ini kurang lebih gambarnya kayak gini representasinya. Situ ini udah jadi sih. Kalau yang titik ini nggak apa-apa. Kita lihat di contohnya yang atas, sisa 1 titik nggak
itu kalau udah kan ini gambarnya gini, aku rapiin jadi gini. Ini kurang lebih gambarnya kalau udah direpresentasikan. Ternyata dari kedua representasi graf planar tadi hasilnya nggak isomorfik sama, jadi dari kedua graf tersebut tidak isomorfik. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian dari graf dual. Nah, salah satu aplikasi graf dual yang penting adalah untuk mempresentasikan sebuah peta. Nah, langsung saja di sini sudah saya gambarkan, misalkan ini adalah sebuah peta. Nah, setiap peta pada bidang datar itu terdiri dari sejumlah wilayah. Jadi dalam peta ini terdiri dari beberapa wilayah. Misalkan di sini ada wilayah 1. Ini wilayah 1, kemudian ada wilayah 2, 3 dan seterusnya sampai ke wilayah ke-8. Kemudian wilayah pada peta dapat menyatakan suatu negara, provinsi dan juga kabupaten. Nah, misalkan di sini itu wilayah ini kita namakan saja negara 1, kemudian ini ada negara 2, negara 3 dan seterusnya. Kemudian tiap wilayah pada peta dinyatakan dengan simpul. Nah, setiap wilayah ini, wilayah 1 kita tandai dengan simpul, wilayah 2 simpul, kemudian sampai yang 8 itu kita tandai dengan simpul. Kemudian tiap wilayah yang berbatasan langsung itu dinyatakan dengan sisi. Jadi misalkan pada wilayah 1 dan juga wilayah 2 itu ada garis di sini itu yang dinamakan dengan sisi dari wilayah 1 dan juga wilayah 2. Nah, ini adalah peta dari pengaplikasian graf dual. Selanjutnya kita akan merepresentasikan dari peta ini ke dalam suatu graf dual. Langkahnya mudah sekali, kita tinggal menghubungkan simpul-simpul ini dengan garis bantu supaya lebih mudah. Langsung saja kita buat garis bantu dari simpul 1 ke simpul 2, kemudian 1 ke 5 dan seterusnya nggih. Nah, ini sudah saya gambarkan garis bantunya. Nah, tadi kan saya sudah katakan simpul-simpulnya kita hubungkan dengan garis bantu. Nah, setelah itu kita gambarkan garis bantu ini ke sebelahnya ataupun bawahnya. Seperti halnya kita jiplak garis bantu ini ke lembar yang kosong gitu ya. Nah, hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Ya, mohon maaf masih celonai-celonai gambaran saya. Jadi ini adalah pindahan dari garis bantu ini kemudian saya gambarkan di sini. Nah, ini merupakan graf yang mempresentasikan dari peta sebelumnya tadi. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.